Hari ini akan saya update untuk pagi ini sekitar jam setengah 3 pagi ya. Kita akan update terutama untuk data ekonomi yang tadi malam kemungkinan sekitar jam 7 atau jam 9-an itu ada data ekonomi, apakah market volatil atau bergerak bebas atau masih sideways. Oke, kita lihat dulu di data ekonominya. Ya. Kita lihat di sini untuk yang bintang 3-nya di building termin Februarinya, hasilnya dari forecast 1,34 M menjadi 1,52 M. Di sini ada positif untuk dolar indeks ya. Terus untuk yang initial jobless claim-nya itu terdapat data penurunan dari forecastnya 205K menjadi 192K. Dan untuk yang euro yang kita prediksikan ibaratnya sedang adanya bank-bank yang collapse ya istilahnya. Nah ini euro untuk yang deposit fasilitas rate Maret itu sama prokesnya masih 3% ya hasilnya. Dan ECB-nya margin lending facility itu dari forecast yang minggu kemarinnya itu ibaratnya di 3,25% dan sekarang naik menjadi 3,75%. Dan untuk interest rate decision istilahnya sama forecastnya 3,5% ya. Kalau dilihat dari data ekonominya ini bisa jadi pergerakan market nggak terlalu signifikan ya. Ya, mari kita lihat dulu untuk CMC-nya ini untuk Bitcoin yang kemarin sempat naik kurang lebih 13%, yang sekarang turun menjadi naikkan di 2,28% ya. Dan untuk per harinya ini per 1 jam ini hitungannya di 0,80% kenaikannya, dan di 24 jam itu 1,27%, dan di 7 hari terakhir di 17,93% khusus market Bitcoin. Dan kita lihat pergerakannya apakah dia sideways atau tidak. Kalau dilihat dari ekonomi itu kemungkinan sideways ya. Yuk kita lihat dulu. Untuk weekly-nya tetap masih berproses, dan sekarang ini berproses di ascending channel, atau bisa dibilang ya kalau kita lihat ini semacam kayak bullish flag ya. Ya. Di sini ini bearish flag ya, di mana apabila dia sudah tembus di garis atasnya area volumenya itu biasanya dia akan ke bawah. Nah, ini condong dia ke bawah. Kita lihat di sini. Apabila dia udah garis di atas volumenya di 20, kalau di sininya hitungannya dia sempat jebol itu di 27 100 ya dolar, dan di sekarang turun di 24.900 dan masih tertahan di harga supportnya di 24.700 sampai 24.670 untuk mingguannya. Karena kalau dilihat dari mingguannya kita masih berproses ke atas dulu, minimal kita ke 25.600 prediksi mingguan ya, lalu dia akan turun mengikuti garis channelnya. Nah, turunnya sebentar. Setelah dia naik, lalu dia akan ke bawah lagi ke garis channel tersebut. Itu diprediksikan kurang lebih di 22.700 untuk beberapa minggu ke depan. Bukan untuk seminggu lagi ya, tidak ya. Biasanya kayak gini kurang lebih di 1 atau 2 minggu dia akan ke depan, akan ke bawah lagi kalau menurut patternnya. Ya, dan kita lihat lagi khusus di daily-nya itu hampir mirip sama, dikarenakan daily-nya ini
di sini terakhir 2 hari terakhir ini membentuk inverse hammer di mana tertahan di 24.670 di sini ya, candle yang panjang ini. Nah, ini 24.670. Setelah itu dia turun di hari keduanya, turun, akan tetapi turunnya dia tidak bisa melahap candle sebelumnya, itu candle hijau. Dia 70% hanya bisa melahap atau melewatinya, nggak sampai full. Dia naik lagi ke 7%, membentuk semacam kayak candle keseimbangan ya, di mana antara buyer atau seller nih saling sama-sama menekan. Dan kalau kita bisa lihat di sini, kita mempelajari candle, biasanya posisi kayak begini, candle merahnya tidak besar panjang candlenya atau bodinya itu dengan candle sebelumnya, biasanya dia akan balik arah dari candle merah ke candle hijau. Nah, biasanya kayak begini. Nah, kalau lagi balik arah kayak gini, biasanya dari candle yang ketiganya, yaitu hari ini, dia akan menuju ke 25.200 sampai mentok di 26.300. Prediksi bisa 1 hari, bisa 2 hari, maksimal 3 hari. Ya, intinya biasanya menempuh kurang lebih satu ya hari ini sampai 2 maksimal 3 candle ke depan. Berarti 3 hari ke depan. Karena satu candle hitungannya 1 hari ya. Ya, untuk posisi sekarang sedang memulai breakout atau menuju ke atas ke 25.200 atau 26.00 maksimal ke 26.300. Tujuan utama sekarang. Ya, dikarenakan kalau lihat dari posisi candle tersebut. Ya, apabila ini bisa closing minimal di 25.200 untuk jam 7 nanti, khusus di daily-nya, closing Asianya, kemungkinan candle tersebut akan membentuk candle bullish engulfing. Dikarenakan candle hijaunya ini hari ini lebih besar bodinya dibandingkan candle merah sebelumnya. Nah, ini positif biasanya kalau closing candle jam 7 pagi ya, kita tunggu untuk daily-nya. Nah, apabila benar-benar candle hijau ini lebih besar sampai minimal 25.200 atau sekarang contohnya sekitar di 24.900, akan tetapi dia sudah melebihi dari candle merah ini, positif dia akan naik. Ketentuannya kita di jam 7 pagi di situ. Dan kalau kita prediksikan kurang lebih di 70% market akan naik. Di 30% tergantung dari ketentuan closing candle hariannya di jam 7 pagi. Oke. Terus kita lihat di daily 4 harinya yang sebelumnya. Nah, ini sebelumnya kita ada garis trendline ya. Di sini garis trendline yang saya tunjukkan di sini. Ini sempat dijebol. Tetapi di harga 23.900 sempat fullback dengan adanya candle hammer ya, merah-merah, dan lalu beranjak untuk reversal kembali naik ya. Kalau kita gariskan kembali di sini, kita naik ya sesuai dengan garisnya. Dia agak jebol di sini kemarin, tapi sempat breakout menandakan. Nah, di sini masih di posisi trendline. Kalau terhitung masih posisi trendline, dia akan mencoba naik dulu. Nah, kalau kita mau lihat naiknya sampai seberapa untuk di daily, di time frame 4 jamnya, nah kita bisa memakai Fibonacci yang biasa saya pakai. Ya. Kita coba prediksikan kenaikannya berapa. Nah, ya kita lihat di sini. Bentar ya. Untuk kenaikannya ini bisa ke 25.500, bisa ke 26.400 dahulu. Jadi ada angka 2 angka di sini, 2 resisten itu di 25.500, di 26.400. Dia akan menuju ke sini dahulu, baru ke sini. Setelah melewati 25.500, dia akan berupaya untuk
coba melebihi ke 26.400. Biasanya dia naik dulu, baru koreksi, baru naik lagi. Gitu. Nah, ini sistem pergerakannya demikian, khusus untuk 4 jamnya. Tapi kalau kita lihat untuk pergerakan di per jamnya, jatuhannya, yang kemarin kita sempat ya, kalau apabila dia jatuh ke 22.200 prediksinya, akan tetapi prediksi yang saya bilang 70% dia akan ke atas ke 26.100, kemungkinan untuk hari ini dan kemarin juga masih kategori sideways ya. Ini dilihat kategori sideways, jadi posisinya masih di area, bentar ya, kita prediksikan yang kemarin sempat sama ya dengan kemarin. Nah, ini untuk prediksikannya dia masih di area ini ya, jadi masih di area trend line sekitar 24.900 sampai di 24.200 ya, areanya dia untuk support dan resistannya dia di 24.200 sampai 24.900. Nah, dari sini apakah dia bisa breakout di sini? Kita lihat. Tujuannya udah pasti kita ke 26.100. Sama dengan prediksi 4 jamnya ya. Nah, antara 25 atau 26 ya. Ini sama kita akurasikan, mudah-mudahan per hari ini atau close candle nanti di daily-nya bisa bullish engulfing yang membawa market untuk naik kembali menuju ke 25.200 maksimal ke 26.100 dulu untuk kalau kita lihat di time frame 1 jam ya. Paling gitu aja untuk besok pergerakan Bitcoin. Kita lihat setelah close candle jam 7 pagi untuk daily-nya. Semoga untuk daily-nya benar-benar terbentuk bullish engulfing, di mana ya saya tekankan lagi di sini candle hijaunya lebih besar dibandingkan candle merah. Kalau kita bicara terhadap kondisi candle ya, kondisi market istilahnya. Itu saja, semoga prediksi saya untuk 70%-nya bisa naik dan 30%-nya tergantung dari close candle jam 7 pagi apakah market kembali down, turun, atau minimal dia bisa sejajar dengan merah atau maksimal bisa melewati merah candle hijau yang sekarang ini dan terbentuklah bullish engulfing. Itu aja teman-teman sobat trading semua, semoga bermanfaat. Apabila salah-salah kata tolong dimaafkan dan jangan lupa support channel ini, tolong di like, relax, subscribe dan di share ya. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.